Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iban Aiman dari Statistika 2021. Di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan MySQL Workbench untuk membuat satu tabel dan membuat lebih dari satu tabel. Oke, di sini langsung aja ke tutorialnya. Di sini saya menggunakan My Workbench. Saya izin share screen. Oke, semoga sudah terlihat. Oke, langsung aja kita buka MySQL Workbench-nya. SQL Workbench. Mohon ditunggu sebentar. Oke, ini udah aku buka MySQL Workbench-nya. Langsung aja kita mulai pencet ini. Langkah pertama pencet ini. Akan keluar tampilan seperti ini. Lalu kita buat query-nya. Yang pertama kita akan membuat tabel, satu tabel aja, satu tabel dulu. Yaitu ya di sini kasusnya kita buat di sini contoh kasus, ada kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun, tanggal inventaris, resensi, harga. Langsung aja kita buat. Ini kita buat database-nya dulu di sini, create database. Create database. Kita namain database-nya tugas kali, tugas satu. Tugas satu. Kita run ini pencet yang petir. Oke, di sini ada checklist berhasil. Kita lanjut menggunakan tugas satu. Kita use tugas satu. Sorry. Sekarang lagi checklist sudah benar. Lanjut kita create table. Create table bagi dua aja layarnya. Oke, di sini create table. Kita namain tabelnya itu tabel buku. Oke, udah. Langsung kita masukin kode buku. Di sini tipe jenis datanya char, totalnya 10. Terus kita not nulin, ya, wajib diisi, terus nggak boleh kosong. Terus judul buku, tipe datanya itu varchar, 100 jumlahnya. Not juga pengarang, pengarang jenis itunya varchar juga, 50. Not nol. Terus penerbit, penerbitnya itu varchar juga, 50. Not. Terus tahunnya kita pakai date, tahun year, oke. Year 4. Not nol. Terus tanggal kita pakai date, harga ini resensi, sorry, resensinya itu teks. Terus harga
integer 7. Not nol. Oke, setelah ini kitaran year. Oh, year ini mungkin dihapus. Coba kita coba hapus. Tabel buku already exist. Coba kita lihat tabel bukunya itu kayak gimana. Cara lihatnya itu show table. Buku. Kita lihat kayak gimana sih tabel buku ini. Descript. Nah, terus descript buku. Ini dia sensi harga. Oke, ini udah bener ya. Oke, kita lanjut aja ke input datanya. Di sini input datanya itu menggunakan insert, input, di sini nama tabelnya apa, kita tulis buku, terus dan tuliskan nilainya, values, terus kode buku, hmm. Terus kode bukunya itu kita ambil contoh Harry Potter B 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 80, 3, 4, 5, 7, 8, 1. Terus Harry Potter, Harry Potter, terus J.K. Rowling, J.K. Rowling, terus di sini British Press, lalu tahunnya itu 2002, tahun 2002, tanggalnya itu di sini tanggalnya itu formatnya years dulu, terus habis itu bulan, habis itu tanggal. Jadi yearsnya 12, bulannya itu 05, terus tanggalnya itu 01, lalu kita tulis infeksi di sini, lalu harganya itu sebesar 50.000, terus ditutup kurung. Coba kita coba dulu di kitaran. Oke, ternyata bisa. Dan seterusnya. Oke, kita ambil contoh dua ini aja. Kita masukin lagi. Kalau pengen langsung itu tinggal dikasih koma di sini. Ini dikasih koma, terus tinggal ketik lagi yang mau diinputin datanya. Kita ambil contoh lagi, satu lagi, values. Di sini itu nolnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Terus sistem basis data kita masukin. Sistem basis data, terus penerbitnya itu pengarang Abdul Qadir. Abdul Qadir. Terus penerbitnya Adi Offset. Lalu tahunnya 2022 juga. Tahun 2002. Terus ini di sini tahunnya dari years dulu, bulan, tanggal. Ini 12 sama kayak 12 05 01 05 01.
Lalu fiksi kalau ini buku teks. Buku teks. Buku teks harganya 30.000. Ini kita buat dulu lalu kita run. Oke, udah. Coba kita masukin contoh yang 2003. Coba tahunnya yang 2003. Kita masukin. Coba kita kopas dulu. Biar. Oke, ini 3. Oke, ini 3. Terus sistem basis data lagi. Basis data. Pengarangnya Fatan Syah. Fatan Syah. Terus ininya ITB Press. ITB Press tahun 2003. Eh, di sini tanggalnya 12.05.08 tanggal 8. Resensinya buku teks juga, harganya itu 45.000. 45.000. Langsung aja kita run. Oke, cukup mungkin 3 aja. Langsung kita lihat datanya. Lihat tabelnya udah masuk belum nih dengan cara select bintang from tabelnya namanya buku. Kita run. Oke, di sini udah keluar. Kita perbesar biar lebih jelas. Udah keluar ya. Jika kita ingin di sini kan ada 3 kode, 3 query, select uh, from sama where. Nah, kita coba yang where-nya itu kayak syarat gitu. Nah, langsung aja contohnya select from buku, di mana where uh, kita ingin tahu nih buku yang di tahun 2002 aja. Berarti where tahun sama dengan ketik tahun 2002. 2002 ketik lagi. Kita run coba. Nah, yang keluar itu 2002 aja, yang tadi 2003 itu nggak keluar. Oke, mungkin itu aja yang untuk tabel yang pertama. Sekarang kita lanjut yang lebih dari 2 tabel. Jika kita ingin nambah query gitu ya, nambah tab query, kita pencet file di sini, lalu ke new new query tab. Nah, langsung di sini ada SQL terbuka baru lagi. Oke, kita di sini saya udah cari contoh soal yang untuk tabel yang kedua, yang tabel lebih dari satu. Di sini ada tabel jurusan dengan siswa. Nah, jadi di sini nama latihan, nama database latihan. Langsung aja kita buat, kita create database. Oh iya, karena database latihan itu udah ada, jadi kita kasih latihan satu aja kali ya, latihan satu biar nggak sama gitu. Atau enggak tugas 2 deh, tadi kan tugas 1, sekarang tugas 2. Tugas 2 kita create. Oke, udah kita gunakan database-nya gas do use tugas 2. Oke, kita oke udah langsung kita buat tabelnya. Oke, dibagi 2 aja. Di sini kita buat tabel siswa dulu, yaitu dengan menggunakan create siswa, create table, sorry, siswa, terus kita buat atribut-atributnya, yaitu di sini ada nis, nisnya itu char,
tipe datanya char, dan 11. Char itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, berarti kita cukup isi 8 di sini. Terus not null, ya tidak kosong. Terus ada atribut nama. Di sini itu varchar. Kita buat 25 aja. Not null, sorry. Terus JK. Jika kita ini apa tipe datanya enum dan kita kasih pilihan, kalau enum kan ada dua pilihan ya. Berarti dua pilihan atau lebih mungkin. Kita pilih L, sorry, L dan K, L dan P. Nah, nol, lalu kita kode jurusan. Kode jurusan, di sini kode jurusannya itu char. Karena sama semua jumlah itunya. 3, not null. Lalu kita coba run. Oke, di sini udah. Lalu kita masukin data-datanya menggunakan insert into ya. Insert into, insert, oh sorry, insert into terus nama tabel siswa. Lalu values nilai di sini 1181. Untuk mempersingkat waktu kali ya. Kita, sorry, untuk mempersingkat waktu ini saya sudah mencobanya dulu sebelumnya. Kita insert value. Sorry. Sebentar. Oke, ini tabel siswa ya. Oke, ini mungkin kita udah saya sebelumnya udah saya coba. Kita copy aja. Kita masukin ke sini insert into value. Terus, nah, ini udah sesuai dengan yang ada di contoh soal, contoh kasus, langsung kita run aja. Oke, coba kita lihat yaitu dengan cara select from bintang, from tabelnya, nama tabelnya itu siswa, langsung kita run. Nah, kita lihat tabelnya di sini udah ada isinya kan tabelnya. Oke, lanjut kita bikin kedua, tabel yang kedua, create table. Nama tabelnya itu, atau enggak langsung aja kali ya biar untuk menghemat waktu. Di sini tar, create table. Nah, ini create table jurusan. Selanjutnya kita akan create table jurusan. Create table jurusan ya. Nah, di sini di tabel jurusan ini ada kode jurusan sama jurusan. Bisa kita lihat di sini kode jurusan sama jurusan. Kode jurusannya itu tipenya char dan jurusan itu varchar. Oke, lanjut aja kita run. Oke, berhasil ada tanda checklist di sini. Lalu kita masukin data ke tabelnya. Di sini saya juga sudah mencoba ya sebelumnya. Sini. Oke, baik. Nah, di sini insert into.
nama tabelnya, terus nilai, values, terus ini yang data-data yang pengen kita input. Jika kita ingin membuat seperti ini, yang seperti ini, bisa juga tinggal ini. Dan jika kita ingin membuat kayak gini juga bisa, nggak masalah. Lalu kita run aja. Sini berhasil jika kita ingin melihat yaitu select bintang from nama tabel jurusan nama tabelnya langsung kita run. Oke, di sini berhasil, ini nomor itunya. Lalu di sini perbedaannya antara satu tabel dengan dua tabel ini, kalau dua tabel kan jika kita ingin mengambil ini apa ingin menggabungkan data gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan inner join, fungsi query inner join. Nah, jika kita ingin coba kita lihat dulu select data jurusan, terus ada jurusan, ada siswa tadi ya. Di siswa ada apa? Oke, di sini kan di siswa ini kan nggak ada jurusannya ya. Nah, jadi kita ingin mengeluarkan ini NIS nama JK dan jurusannya dengan cara yaitu kita select, terus kita siswa, nama tabel siswa, terus NIS. NIS yang pengen kita ambil apa aja? NIS nama dan JK yang kita ingin ambil. Lalu kita ingin ambil juga di jurusannya, di tabel jurusan yaitu jurusannya. Jurusannya berarti di sini jurusan, nama tabel, titik, eh, kolom jurusan, atribut jurusan yang kita ingin ambil. Terus from siswa, terus inner join, kita pakai inner join jurusan. Ini yang ingin kita gabungin kan jurusan, inner join jurusan on. Di sini mana aja nih yang jadi primary key gitu. Kita tulis on-nya itu siswa, siswa titik kode jurusan, tapi kan ada kode jurusan ya. Kode kode jurusan sama sama dengan jurusan di tabel jurusan di titik terus kode jurusan juga. Kode jurusan. Lalu kita enter, lalu kita apa? Hmm, kita run gitu ya, dan hasilnya berhasil. Di sini kita dapat menggabungkan ya dua tabel tersebut. Di sini ada NIS. NIS nama JK ini berasal dari tabel siswa dan jurusan ini berasal dari tabel jurusan. Oke, langsung aja kita, oke mungkin berhasil ya. Kita lanjut ke lebih dari dua tabel. Di sini saya mendapatkan kasus ya. Contoh kasus. Sebentar. Oke, di sini udah lebih dari satu tabel. Lanjut kita yang lebih dari dua tabel. Nah, di sini yang lebih dari dua tabel ini kita disuruh membuat tabel siswa, nilai, dan pelajaran. Nah, langsung aja kita buat. Jika kita ingin lanjut ke sini, nggak apa-apa ke query yang sini, tapi sini saya ingin membuat tab query yang baru. Ini sini kosong. Lanjut kita gunakan query use. Jadi kita latihan 2 ya. Kita lihat tugas 2, sorry. Tugas 2, kita itu dulu biar pakai gitu. Terus kita create table.
Coba kita lihat dulu show table di sini di tugas 2 itu ada tabel apa aja. Kita buat dulu, kita lihat dulu. Nah, di sini ada tabel jurusan sama siswa. Sedangkan di kasus yang di Word ini butuhnya itu siswa, nilai, dan pelajaran. Nah, jadi kita ingin menambahkan tabel nilai dan pelajaran. Oke, lanjut. Kita create dulu, create tabel nilai. Oh iya, saya juga sudah mencoba ya sebelum membuat video ini. Untuk mempersingkat waktu, kita buat tabel pelajaran dulu seperti ini. Untuk mempersingkat waktu. Di sini create table pelajaran yang ingin kita buat namanya itu pelajaran yang berisi atributnya kode pelajaran dan pelajaran. Nah, di sini kode pelajarannya itu tipenya itu char dan 3 itu not null. Terus atribut yang kedua pelajaran varchar tipe datanya dan 50 maksimalnya. Lalu kita run. Di sini berhasil. Oke, berhasil di sini. Lanjut kita masukin data-datanya ke dalam tabel. Insert into nama tabel. Oh iya, ini juga sudah saya coba sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu. Insert into. Nah, di sini insert into pelajaran. Nah, di sini pelajarannya itu nama tabel, values, terus ini data yang ingin kita masukkan di sini PO, database SQL dan sebagainya. Data yang kita masukkan, terus kita run. Oke, udah. Coba kita lihat gimana tabelnya select, menggunakan select from nama tabelnya itu pelajaran. Pelajaran. Lanjut kita run. Nah, sudah. Lalu kita tabel pelajaran udah, lalu kita buat tabel nilai. Dengan cara ya sama kayak tadi create tabel nilai dan saya juga sudah mencobanya sebelum membuat video ini. Kita create tabel nilai ini lagi-lagi untuk mempersingkat waktu. Di sini create table nilai, di sini terdapat atribut, ada 4 atribut, ID nilai, kode pelajaran, NIS nilai, dan ID nilai itu integer, kode pelajaran char, NIS char, dan nilainya juga integer juga. Lanjut kita run ini, kita run, dan berhasil. Lalu setelah kita buat tabel, kita masukin data-datanya ke tabel dengan menggunakan query insert into nama tabel. Saya juga sudah mencobanya sebelum ini. Ini dia. Masukkan ke sini. Insert into nilai values. Dengan menggunakan insert into nama tabel ini nilai dan nilai data-data yang kita ingin inputkan ini. Ini data yang pertama, ini data yang kedua, dan seterusnya. Ini ID nilai, nomor 1 ID nilai, PO1 kode pelajaran, NIS, dan 70 ini nilainya. Langsung aja kita. Dan berhasil. Nah, kita lihat dulu datanya seperti apa dengan cara select bintang from nama tabelnya, nama tabel nilai. Pengen lihat dan jadilah tabelnya. Lalu lanjut aja kita menggunakan sebentar, kita menggunakan tabel siswa, nilai dan pelajaran. Nah, jika kita ingin apa? Melihat gitu ya nilainya. Langsung aja kita ingin menggabungkan 3 tabel ini menggunakan inner join, yaitu dengan cara select
Terus data apa aja, atribut apa aja yang kita ingin tampilkan. Ini saya ingin menampilkan di siswa ini kita ingin menampilkan NIS, nama, dan JK kita ingin tampilkan. Berarti caranya itu select siswa titik tabel siswa titik terus atribut apa yang ingin kita inginkan yaitu NIS terus nama terus JK lalu kita koma terus di tabel nilai di tabel pelajaran mungkin ya. Di tabel pelajaran kita akan menampilkan atribut pelajarannya pelajaran di tabel pelajaran kita akan menampilkan atribut pelajaran. Lalu di tabel sebentar. Di tabel nilai itu kita juga akan mengeluarkan ya melihat atribut nilai. Berarti nilai titik nilai. Di sini tabel nilai dan ingin mengeluarkan atribut nilai. Langsung kita select ini from siswa terus inner join yang pertama itu kita ingin gabungkan tabel nilai dulu inner join nilai on. Nah, di sini apa aja yang sama primary key-nya on di tabel nilai itu ada di tabel nilai itu ada kode pelajaran. Jadi nilai titik kode pelajaran sama denganin siswa yaitu siswa sebentar. Di sini yang kita ingin bandingkan nilai NIS karena yang sama dengan tabel siswa itu NIS berarti nilai NIS terus tabel siswa titik atribut NIS kan yang sama NIS. Lalu kita tap aja. Lalu kita inner join lagi kan ini kan lebih dari dua ya. Jadi inner joinnya tuh ada dua juga lebih dari dua. Lebih dari ini kan tabel pakai tiga tabel ya. Jadinya inner joinnya itu ada dua. Sedangkan kalau tadi yang tabel dua itu inner joinnya cukup satu. Sekarang inner join yang kedua yaitu kan nilai yang mana? Sekarang pelajaran. Pelajaran on nilai sebentar. On nilai on nilai siswa. On di tabel pelajaran itu kode pelajaran. Pelajaran itu kode pelajaran. Kode pelajaran sama dengan kode pelajaran. Nilai juga kode pelajaran. Tabel nilai di kode pelajaran. Pelajaran. Lalu kita buat. Oke, kita coba. Apakah berhasil? Kita run. Oke, ternyata berhasil. Di sini kita menggabungkan ya tiga tabel, di mana tabelnya itu terdiri dari NIS. Tabel pertama itu NIS, nama JK. NIS, nama JK ini berada di tabel siswa. Terus lalu di pelajaran ini di tabel pelajaran, lalu di atribut nilai ini di tabel nilai. Oke, tadi kan kita udah buat. Coba kita lihat dulu selanjutnya itu kita lihat dulu show tables dari database ini. Kita lihat apakah ada yang pengen kita otak-atik gitu ya. Show tables di sini ada jurusan nilai pelajaran siswa. Nah, sedangkan tadi kita hanya menggabungkan data siswa, pelajaran dan nilai ya, jurusannya nggak ada. Nah, jadi sekarang kita ingin membuat ya menambahkan tabel jurusan ke dalam tiga tabel tersebut.
Itu dengan menggunakan select, menggunakan inner join lagi di sini, yaitu yang pertama select, yang kita ingin keluarkan di sini siswa, di tabel siswa titik, kurang lebih sama kayak tadi, kita copy aja, kita copy, lalu select. Nah, di sini kan kita ingin menampilkan jurusannya ya. Jadi kita tampilkan jurusannya, kita di sini aja mungkin. Sini nilai, nilai jurusan, jurusan titik jurusan. Kenapa gini? Karena di jurusan ini di tabel jurusan dan jurusan ini yang kita ingin jurusan yang pertama ini nama tabelnya nama tabel jurusan dan jurusan yang kedua di sini itu nama atribut. Lalu kita inner join-nya kan ini kan 4 tabel yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan menambahkan satu inner join lagi. Itu inner join yang kita ingin hubungkan, yang gabungkan kan jurusan, berarti inner join jurusan on. Nah, jurusan ini tadi ada apa? Sebentar. Di jurusan ini kan ada select from jurusan. Jurusan kan ini ada kode jurusan, sedangkan di select siswa from siswa, sebentar. Ini juga ada kode jurusan. Nah, jadi yang kita hubungkan itu on-nya itu kita primary key-nya itu kode jurusan. Yaitu ngerjain jurusan on, jurusan titik kode jurusan, kode jurusan sama dengan tadi di tabel siswa itu juga ada kode jurusan, kode jurusan, lalu kita dua kitaran, apakah bisa? Oke, bisa. Jadi kita menggabungkan 4 tabel di sini, yaitu NIS nama JK ini tabel pertama, terus tabel siswa, terus pelajarannya ini tabel pelajaran, nilainya tabel nilai, dan jurusannya ini tabel jurusan. Nah, mungkin itu saja. Oke, untuk masih ada waktu, mungkin sedikit lagi. Kita ingin mengaplikasikan query-query lainnya. Misal kita buat tabel dulu. Kita buat tabel, kita coba buat tabel lalu menghapus tabel tersebut dengan cara create table. Mungkin create table kita ini create table, mungkin kita buat table itu nah QWERTY, mungkin QWERTY kita coba. Lalu kita hapus lagi nanti create table, sorry, kita kurung. Di sini kita buat nama ini untuk misalan aja terus 50, lalu NIM ini char 11, kita contoh aja, kita buat, lalu kita buat. Oke, berhasil. Lalu kita lihat dulu nih show tables udah ada belum nih itunya, Eh, nama tabel QWERTY. Oke, di sini udah ada QWERTY. Lalu kita ingin menghapus tabel tersebut, drop dengan query drop table QWERTY, QWERTY. Lalu kita run. Oke, berhasil juga di sini checklist. Lalu kita show tables lagi. Apakah tabel query di sini terhapus? Oh, terhapus. Mungkin itu saja. Saya stop screen dulu. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.